saya jarang banget melakukan follow up, tapi akhirnya saya ngerti dan bisa mempelajari lah gitu. Saya dengar aja kaset-kasetnya bagus. Oke. Follow up ya di kertas ini sih kurang detail ya, tetapi yang saya dengar dari referensi paket pemula yaitu KU 073 follow up dari Pak Robert Angkasa dari Program Founders, bagus banget. Saya sampai dari kemarin sore sampai tadi pagi masih dengar terus gitu. Saya pengen tahu apa sih itu pembicaraannya, karena dia udah berulang-ulang tapi saya nggak mudeng-mudeng juga gitu. Di sini follow up artinya bertujuan untuk memulai distributor baru dengan baik dan benar dan juga memperkenalkan sistem Network 21. Tapi di follow up sendiri ini juga artinya adalah langkah yang paling penting untuk proses mensponsorisasi seorang distributor dalam bisnis yang kemungkinan 80 hingga 90% pekerjaan kita ditentukan dalam follow up. Ya selama saya join dari Agustus, saya belum pernah yang namanya melakukan follow up. Ya selalu saya langsung stick to the point, presentasi iya atau enggak. Ya makanya untuk follow up bagian mas sponsor ya yang pertama. Tetapi dari pembagian itu pas di tanya jawab kita bongkar namanya dreamsnya mereka gitu. Dibagi tiga. Itu ada what you want to have, what you want to do, what you want to be and what you want to do. Kalau yang di bagian tanya jawab ini pasti kita bakal neken banget apa sih yang lu pengen ikut dalam bisnis ini gitu. Apa sih yang pengen lu punya rumah, apa yang lu pengen punya mobil lu kayak apa, atau mungkin rekan-rekan di sini juga pasti untuk tanya jawab pasti waktu pertama kali pasti kita bingung apa yang mau kita jawab. Rumahnya kayak apa ya? Nah kayak gitu-gitu, suka seperti itu emang. Tetapi ada juga yang belak-belakan, saya pengen punya rumah, saya pengen punya pulau. Waduh, mimpinya memang sangat bagus sekali kita semua di sini. Kalau melakukan follow up juga jangan terlalu lama ya, paling lama juga 1,5 jam. Kalau udah ini kan 15 berarti sejam ya. Ya paling cepat sejam ya, paling lama 1,5 jam. Ya apa ya? Apalagi? Tanya jawab udah daftar nama. Yang kedua ada daftar nama. Kita pasti akan bongkar daftar namanya dia. Tulis semuanya, tulis yang mau dan yang nggak mau. Musuh waktu masih pacaran, rebut-rebutan, mantan semua ditulis. Atau mungkin teman SD, SMP, atau SMA, kuliah, kerja, kompleks, saudara jauh, saudara dekat, semuanya ditulis. Paling enak banget emang kalau udah nulis gitu, tapi nggak dihubungi. Susah banget. Jadi koleksi aja bener, karena beberapa yang terdahulu juga ya disimpan aja nanti diambil lagi kalau udah setahun atau 2 tahun ke depan gitu. Nanti dibuka lagi sambil nge-join belum ada. Oke, ketiga adalah mengundang. Pasti tadi oleh Bu Nani sudah disampaikan, mengundang itu terserah mau di mana aja, yang penting fleksibel, santai, mau di kantor, mau di kantin. Ada waktu lowong, langsung babat. Nggak ada, ya udah konsen lagi sama kerjaan, mungkin seperti itulah standar. Tapi bagi saya sendiri mengundang pun di mana aja, tapi saya kebanyakan sih datang bukan ngundang gitu ya. Karena susah banget kalau saya untuk mengundang mereka gitu. Lebih baik saya langsung ke rumahnya, saya lihat rumahnya, wah ini gede, bisa meeting nih, bisa ya, wah udah bisa. Jadi saya lebih enak datang daripada mengundang gitu. Yang keempat adalah closing-nya. Closing itu janji presentasi dan juga maksudnya dari janji presentasi adalah dari daftar nama. Kapan Anda bisa memperkenalkan kepada kami ya 10 orang aja dulu lah gitu. Kapan kira-kira yang bisa di waktu lowong Bapak dan Ibu? Ya terserah. Saya sih kerja terus gitu. Ya udah weekend aja Bu kalau gitu. Ya udah boleh. Kapan Jumat atau Sabtu saya ke rumah Ibu gitu. Oh iya boleh silakan gitu. Ya seperti itu memang harus giat terus dan harus di follow up. Namanya juga tindak lanjut. Jadi kita harus terus mendapat prospek, terus mendapat untuk ya paling nggak peseter deh. Paling nggak bulan ini Ibu harus peseter 2 orang aja cukup Bu. Dengan TV sendiri 150.000.
Yang kedua adalah paket penawaran. Paket penawaran banyak sekali ya paket penawaran yang ini, ternyata saya juga baru tahu. Ada paket 1, ada paket 2, ada paket 3. Nah, paket 1 itu ya yang pasti isinya ada paket usaha dan juga produknya yang pasti katanya. Terus ada form BDP ya dan memakai materai. Terus ada BDP perdana yang warnanya merah katanya. Terus ada juga infopack 3. Ya kurang lebih ya, mungkin paket material juga boleh, atau infopack yang ada the leadersnya itu bagus ya loh. Itu juga kayaknya memotivasi orang untuk wah keren juga nih. Yang selanjutnya adalah paket pemula. Paket pemula bagus-bagus. Kalau misalnya baru join, kalau misalnya emang bingung mau ngapain, langsung aja sosorin si paket pemula karena bagus banget gitu. And then fast track. Ini mungkin fast track udah dirubah ya. Kata dia ada yang mengenai LC itu ya. Ya, road to LC dan everything itu. Jadi mungkin fast track udah nggak ada mungkin sekarang. Terus ada tiket DBS. Ada yang sekarang kita di sini NDT dan juga produk training. Produk training nanti besok ada artistry kan. Kemarin ada Primrose. Saya bagus-bagus juga itu. Apa lagi ya? Oh iya, terus untuk follow up itu paket ya promosiin terus yang namanya info night gitu. Pada saat kita melakukan suatu presentasi, udah pada pertama ya, melakukan presentasi. Tapi besok itu info night. Ya mungkin pada saat itu presentasi sudah janji dengan home meeting gitu. Saya bisa ke rumah ibu atau mungkin kapan kita bisa menindaklanjuti apakah ibu ingin join atau tidak gitu. Tapi itu kata-katanya sih saya orangnya Korea sih, jadi langsung stick to the point gitu. Makanya saya suka halus kalau di Paro Berangkasa kan kasetnya selalu iya jangan yang ini ya, ngomongnya seperti ini gitu. Saya juga dengar oh ya udah, begitu saya punya cara sendiri saya bilang gitu. Ya kalau yang paket penawaran ya apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya dia juga menolak, ya pada akhirnya juga nanti siapin yang namanya barang-barangnya, mungkin Timothy Light. Kayaknya bagus banget buat kesehatan yang pasti ACE dan salmon, itu pasti udah enak banget. Apa lagi ya? Oh ya, form registrasi LS yang pasti, itu nanti registrasi juga pada akhir nanti akan dilakukan. Ya, kalau misalnya selama 1,5 jam udah mulai, jangan terlalu lama kalau melakukan follow up, karena kalau terlalu lama nanti nggak enak juga gitu. Karena nanti udah mulai ngelantur ngomongnya pasti. Dan juga kalau udah misalnya sudah selesai dalam tindak lanjutan atau follow up ini, ya curhat aja, santai, kita relax, kita ngomongin keluarga, ngomongin bagaimana kerjaan Anda sekarang Bapak. Terus kalau misalnya dia juga nggak join juga, ya jadiin pelanggan, jadi dimarahin. Tapi kalau saya sih, nah itu dia. Saya susah sekali kalau ditolak memang, jadi gimana ya? Kita ganggu hidupnya terus. Itu aja mungkin ya. Kita ganggu terus hidupnya. Dan juga kalau follow up juga jangan cuma sekali 2 kali, terus menerus hingga 7 kali juga bisa, hingga 9 kali. Banyak sekali gitu. Karena kalau misalnya nggak kita follow up terus, ya kesian ya nanti lari kemana kiri kanan udah kayak anak kecil kayak yang di luar tadi gitu. Jadi ya kita harus kontrol lagi ya, kita harus fokus, kita harus serius bahwa kalau pengen yang namanya LC lah, kita mungkin kita LC weekend bareng gitu. Siapa tahu gitu, ya kalau misalnya kita fokus, kita bisa bareng-bareng. Ya mungkin saya di sini juga baru ya, jadi pengalaman juga masih kurang. Dan juga ya saya banyak belajar dari sponsor dan juga upline kami. Ya udah wis, terima kasih lah. Sekian.